Kasus dugaan korupsi PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN dikabarkan merugikan negara mencapai 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Network, polisi mengusut 3 dugaan kasus korupsi melibatkan perusahaan listrik plat merah tersebut. Namun pihaknya belum mengungkapkan perusahaan mana saja yang dimaksud lantaran kasus masih dalam proses penyidikan. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Di sini dalam video ini kita akan menanggapi dari korupsi yang telah diselidiki sekarang di PLN. Seperti yang saya bilang dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan semua perusahaan plat merah ataupun BUMN yang ada di negara ini telah digarong oleh para mafia-mafia yang bekerja di dalam, baik itu sebagai struktur yang paling atas sampai bawah. Saya bilang itu kemarin di Pertamina, belum dilihat lagi di Telkom, belum lagi di PLN, belum lagi di seperti bagian transportasi seperti Garuda Indonesia, PJTKI, dan angkutan darat lainnya, dan begitu juga di bagian angkutan laut. Semuanya itu sudah menjalar dan sudah menjadi daripada ladang perkorupsian mereka di dalamnya. Jadi mereka itu sekarang tidak memikirkan bagaimana caranya supaya perusahaan ini maju, dapat menguntungkan negara dan dapat bermanfaat kepada masyarakat umum. Apalagi mau kita lihat di bagian tambang-tambang, perusahaan tambang-tambang nikel, aluminium, emas, tembaga, boksit, dan banyak lagi tambang-tambang yang dikelola oleh negara. Itu semuanya itu adalah sarangnya mafia korupsi, termasuk di dalamnya apalagi di bagian yang sering kita lihat dan di mana-mana provinsi pun tetap ada itu, yaitu namanya PTPN. PTPN itu baik itu yang memproduksi sawit, baik itu karet atau tebu dan lain sebagainya, itu semua sarang korupsi. Semua di sana mereka itu bejibun korupsinya. Jadi memang selama ini karena pemerintah pusat itu hanya membiarkan saja, makanya pendapatan negara per tahun itu cuma 2.300 triliun, seharusnya harus 20.000 triliun. Ini menjadi 2.300 triliun, hanya itu yang mampu didapatkan oleh pendapatan negara dalam 1 tahun. Itu makanya perkorupsian di Indonesia ini tidak akan habis-habis. Karena apa? Karena itu yang mendapatkan korupsi itu mulai dari atas, mulai dari pimpinan negara, mulai dari puncak sampai ke bawah sampai ke daerah, sampai semua yang terkecil-kecil pun mereka dapat bagian. Itulah sekarang. Jadi kali ini kita mereaction daripada berita-berita yang sekarang ini ada terjadi beberapa hari itu. PLN sudah diperiksa oleh tim penyidik daripada Tipikor kepolisian ya. Sepertinya polisi tidak mau tinggal diam ini, tidak mau kalah dengan penegak-penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Dia kayaknya ngambil bagian juga nih dalam penindakan korupsi ini. Tapi kita nggak tahu ya sampai di mana nanti pangkal ujungnya kalau polisi ini mengambil suatu kasus, katakanlah ya macam kasus ini sekarang yang ada di PLN ini triliunan juga loh. Ini membuka peluang triliunan juga dia punya kursi dalam satu wilayah saja. Ini masih dalam satu wilayah ini yang diselidiki. Ini belum diselidiki semua, misalnya
PLN pusat belum PLN pusat yang diselidiki ataupun sentral-sentral PLN di daerah-daerah. Kalau diselidiki semua itu mungkin ratusan triliun juga. Jadi ini masih dalam satu wilayah saja, dan salah satu divisi wilayah saja ini PLN yang diselidiki. Jadi ini kayaknya polisi memang dia tidak mau tinggal diam. Sepertinya dia juga mau ambil posisi di pemberantasan korupsi. Karena memang kalau dia tinggal diam seperti saya sebagai penonton, sepertinya dia tidak ada gunanya penegak hukum. Sementara KPK sama apa namanya Kejaksaan Agung itu sudah bergumul berat itu dengan pemberantasan korupsi. Jadi kita lihat aja dulu guys. Yang jelas dia dalam satu wilayah ini udah triliunan ini, triliunan. Bahkan misalnya katakanlah masih satu wilayah, katakanlah entah 3 triliun atau 5 triliun gitu ya. Tapi ini masih satu. Kalau sempat diselidiki di setiap provinsi, artinya stasiun-stasiun PLN dalam satu provinsi, kemungkinan berapa puluh stasiun di Indonesia ini kan, itu semua dirut-dirutnya itu pasti kena juga. Tapi ya mudah-mudahan aja jangan cuma sampai hanya satu saja yang diperiksa. Kalau memang mau bersih-bersih ya periksa semua. Jangan cuma satu wilayah gitu. Kayak Pertamina juga masih di pusat sih yang diperiksa, belum lagi di wilayah Pertamina yang lain gitu. Misalnya dari setiap provinsi-provinsi, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru sampai Papua sana. Misalnya kalau diperiksa setiap provinsi itu pasti yang direktur cabang itu ya pasti punya andil juga dengan perkorupsian ini di perusahaan itu, karena mereka itu kan nyalinya kan hanya di situ saja. Jadi dia itu sebenarnya ditempatkan sebagai kepala tertinggi ataupun direktur utama di situ tuh, ataupun direksi utama di situ tuh, dia tuh bukan memikirkan gaji atau bukan memikirkan kemakmuran perusahaan itu atau kemajuan perusahaan itu. Wah, ini sudah posisi yang bagus ini. Gimana caranya nih supaya bisa menilip uang ini, bisa memperkaya dan memperbanyak pundi-pundi sendiri. Itu yang di dalam otak mereka. Jadi bukan benar-benar mereka itu sebenarnya bekerja untuk negara. Negara ini aja yang salah. Cuma gimana lagi ya, siapa lagi yang mau disalahkan kalau sudah begini? Dari negara, dari pemerintahnya juga yang di pusat itu sudah memang mengkorup. Jadi yang di bawah juga ikut korup. Jadi tidak ada lagi yang mau disalahkan sebenarnya, karena sudah semua dari atas sampai ke bawah itu sudah misalnya berjemaah semua apanya. Sudah saling tahu. Jadi kartu as itu, kartu trupnya itu udah saling tahu semua. Dari atas sampai ke bawah itu semua sudah masing-masing tahu gitu loh. Jadi nggak ada lagi misalnya yang bersih, yang setengah bersih, yang apa. Ya kalaupun ada paling-paling 3% lah. 3%, 5% lah paling tinggi kalau ada pun yang bersih gitu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena 95% lagi adalah kotor gitu. Jadi biasanya di negara ini kan kalau orang-orang yang jujur dan orang bersih itu kan disingkirkan ataupun diasingkan gitu. Jadi memang sudah kotor semua. Jadi begitulah. Mudah-mudahan lah bisa terungkap ini kasus-kasus ini. Dan semoga juga perkorupsian ini ya menjalar ke pemeriksaan di tempat-tempat lain, seperti misalnya macam apa namanya perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya itu, macam kontraktor-kontraktor BUMN yang macam Adikarya, Wastika Karya itu pun perlu diperiksa juga itu. Kenapa dia rugi terus tiap tahun tuh, rugi terus tiap tahun, semuanya rugi tiap tahun. Macam PLN ini rugi juga nih 500 triliun ini. Jadi setiap tahun mereka rugi. Kenapa rugi? Nggak ada untung gitu. Masa perusahaan yang jelas-jelas pembayarannya ada, tak ada utang, tak ada yang memberikan utang untuk mereka, tapi mereka kok berutang ke tempat orang lain gitu loh. Kenapa mereka berutang ke bank gitu sampai 500 triliun? Padahal nasabah mereka ataupun klien mereka itu cash semua dibayarin, lancar memang pembayaran, tapi kenapa dia berutang gitu? Ada apa ini sebenarnya ini? Jadi ini bukan misalnya rahasia di Indonesia ini. Kalau dibilang ini perusahaan A bangkrut disuntik, perusahaan A, B misalnya rugi disuntik negara. Jadi semacam dimanjakan selama ini, dimanjakan semua perusahaan BUMN ini. Asal sudah rugi katanya disuntik negara, asal rugi disuntik. Nggak ada audit yang benar-benar gitu. Jadi mereka itu udah gampang aja bilang buat misalnya
buat misalnya dia punya laporan itu rugi perusahaan. Rugi perusahaan. Paling-paling dia pikir itu akan disuntik, akan dibantu oleh negara gitu. Jadi ya selama ini ya begitu, terlalu dimanjakan dia perusahaan-perusahaan BUMN plat merah ini dari dulu. Ya semoga aja lah, jangan cuma berhenti di PLN. Ya. Di PLN itu memang sarangnya juga, tapi jangan cuma hanya sampai di situ. Di Telkom satu, Telkom itu juga satu ya. Kalau bisa itu perlu itu diaudit, dibongkar habis-habisan tuh. Banyak di situ tuh sarangnya di dalam itu. Baru di pengangkutan, transportasi laut, ya, udara, darat, seperti perkeretaapian itu ya, itu belum pernah disentuh itu pun bangkrut juga, itu rugi juga terus itu PJTKI, tidak ada pernah untung-untungnya itu, padahal full orang semua dan membayar semua, nggak ada yang ngutang di situ, nggak ada numpang-numpang lewat di situ, dia punya penumpang semua bayar, tapi kok bisa rugi juga. Itu dia. Baru di PAM lagi, perusahaan air minum itu. Perusahaan air minum itu modalnya cuma hanya mesin penyaringan aja dari waduk untuk penyaluran kepada rumah-rumah. Baru biaya lagi yang akan dikeluarkan itu pipa-pipa untuk jalan air penyalurannya ke setiap rumah gitu. Itu pun bisa rugi. Airnya kan nggak dibeli. Airnya kan dari waduk. Airnya kan hujan. Hujan itu kan gratis, bukan dibeli itu hujan itu. Tapi kok bisa rugi? Itu lagi perlu itu di audit betul-betul itu. Itu PAM itu dari dulu tuh nggak jelas itu PAM itu. Sebenarnya PAM ini banyak korupsinya ini karena mereka itu terkadang ada yang memberikan kepada perusahaan-perusahaan itu gratis gitu. Maksudnya gratis itu antara mereka aja yang dibayarin gitu, bukan sampai ke negara duitnya. Artinya nggak sampai ke pusat duitnya, nggak masuk data itu duit. Tapi air itu ada mengalir, tapi mereka sama mereka dimainkanlah meterannya, sama dengan PLN seperti itu. Jadi ya begitulah permainan-permainan mereka. PLN itu pun begitu, harus berjalan, tapi pekerja-pekerjanya itu pokoknya sudah kong kali kong lah dengan misalnya ada perusahaan-perusahaan yang misalnya dibilangnya di paketnya misalnya 100 ampere dibilangnya 70 ampere, di paketnya misalnya 250 ampere dibilangnya 150 gitu. Jadi yang sisanya itu masuk mereka, tapi yang ampere yang sudah ditentukan itu ya itu baru ada datanya. Ya seperti itu, makanya bangkrut terus, bangkrut, rugi. Itulah kejadian di Indonesia nih. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya, ini negara ini akan ada bersih-bersih. Tapi kalau sampai di sini saja, ini hanya cuap-cuap di permukaan aja. Ya, percuma juga. Ini sekalian kalau memang bongkar habis, bersihkan habis sampai semua perusahaan plat merah. Kalau perusahaan-perusahaan plat merah ini dihabisin, pokoknya dikunci semua, jangan sampai sistem itu akan dirubah supaya ya minimal lah koruptor. Kalau memang habisnya sama total nggak bisa, ya minimal ya 90% lah. Kalau korupsi itu memang di mana-mana negara ada korupsinya, cuma yang dikorupsi di mana-mana negara itu paling-paling 2,5% dari uang yang ada ya, paling-paling 3%, itu aja. Indonesia tidak. Uang yang ada yang ingin dipakai untuk negara itu dihabisin kira-kira 50% sampai 60%. 40% saja yang dipakai. Begitu. Hasil negara juga begitu. Hasil negara itu misalnya ada 100 juta, yang dihabisin itu 60 juta, 40 juta dikasih laporan. Karena mereka berpikir nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Cuma mereka aja yang tahu. Jadi masyarakat pun mana ada yang tahu. Ya udah segini aja di store ya segitu aja, berarti itu aja yang ada. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Itulah kebanyakan ketidakjujurannya daripada pejabat-pejabat yang ada di negara kita. Jadi kalau menurut kalian teman-teman gimana, kalau memang kalian punya saran gimana untuk melanjutkan pemberantasan korupsi ini ke perusahaan-perusahaan plat merah lainnya, tolong berikan saran ya teman-teman ya. Makasih.